Dan sekarang kita akan buka bersama-sama di 2 Timotius 2 ayat 20 sampai yang ke-25. Saya akan bahas ayat per ayat. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 25. Ayat yang ke-20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ternyata Tuhan membagi kita di dalam 2 kategori. Kita ini diibaratkan seperti perabot di dalam rumah dan hanya ada 2 macam. Perabot yang pertama apa? Mulia, yang kedua kurang mulia. Kita itu ternyata bisa menentukan kita mau menjadi perabot yang seperti apa. Bukan masalah kita punya 2 atau 1 atau 5 talenta. Karena orang yang punya 2 talenta dengan orang yang punya 5 talenta itu semuanya sama di mata Tuhan. Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara yang kecil, oleh karena itu aku siap memberikan engkau perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Untuk orang yang punya 2 talenta, Tuhan juga ngomong yang sama. Berarti Tuhan tidak pernah mempermasalahkan seberapa banyak yang kita punya. Tapi sudahkah kita menjadi orang yang berfungsi selama kita hidup di dunia? Ya, tolak ukur kita dikatakan mulia atau kurang mulia itu satu Bapak Ibu Saudara, fungsi. Buat apa kita beli sapu tapi tujuannya nggak bisa dipakai untuk menyapu. Buat apa kita beli pisau tapi ternyata pisaunya kurang tajam. Nggak bisa dipakai untuk memotong. Bukan bicara tentang seberapa banyak, tapi fungsinya. Yang punya 2 talenta dengan 5 talenta dipuji sama Tuhan karena mereka produktif dan efektif. Mereka tidak sekedar ada, tapi mereka mengembangkan talenta yang Tuhan beri. Jadi kita yang menentukan, kita mau jadi perabot yang mulia atau kurang. Dari awal Tuhan tidak pernah pilih-pilih. Wah, si A saya buat kurang beruntung, si B saya buat beruntung. Si C saya buat beruntung sekali. Karena yang menentukan kita menjadi perabot mulia atau tidak itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan memberikan semua sama di mata kita sekalipun buat kita. Kenapa ya kok saya kurang beruntung? Tidak. Lebih kepada fungsi. Sudahkah hari ini kita berfungsi? Mau jadi perabot yang tahan banting, tahan api, atau kena api sedikit sudah habis. Kayak kertas. Kalau sudah kena api sudah hilang. Tapi ada barang-barang tertentu kena api malah semakin mahal. Apa itu? Emas. Perak. Perak pun kalau ada campurannya dia akan cepat menghitam. Emas juga kalau ada campurannya cepat menghitam. Tapi waktu dia kena api, dia menjadi barang yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Hidup kita bukan ditentukan dari awal kita lahir seperti apa, kita dilahirkan di mana, kita besar di mana. Tapi setiap kita punya peluang untuk kita menjadikan hidup kita berarti. Amin. Tidak lagi bisa menyalahkan masa lalu. Saya dulu dilahirkan dari keluarga yang seperti ini. Keuangan keluarga saya seperti ini. Dulu saya dibesarkan misalnya dengan preman-preman, makanya saya jadi seperti ini. Setiap kita selalu punya pilihan. Anda mau jadi perabot yang tahan banting atau tidak tahan banting? Atau kena api sedikit langsung hilang. Ada istilah orang bilang sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Kalau misalnya kita kena sesuatu di dalam perjalanan, tiba-tiba ada yang gak sengaja nyalip kita gitu ya. Dengan cepat sekali kita sampai kaget, mungkin waktu kita nyetir agak belok ke kanan sedikit gitu ya, karena kita disalib dari kiri. Karena kita sumbu pendek, kita langsung mungkin ngejar orang itu. Mungkin kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, kita omong kotor ke orang itu. Nah, bicara tentang fungsi di dalam keluarga, status kita bisa jadi ayah atau ibu atau anak, tapi tidak menjamin kita berfungsi
seperti seharusnya. Kita berfungsi sebagai seorang ayah ketika kita berhasil mendidik anak-anak kita dengan baik. Kita berhasil menjadi seorang istri saat kita betul-betul mengerjakan tugas kita, yaitu menjadi seorang penolong di dalam rumah tangga untuk suami. Lebih baik berfungsi sekalipun tidak ada status. Lebih baik kita nggak usah ada status papa, mama, anak, suami, istri, guru mungkin, pengajar, pengusaha. Tapi kita berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan bukan berarti karena ayah tidak berfungsi itu menghilangkan peran ibu di dalam rumah tangga. Masa gara-gara di dalam rumah misalnya ya, karena airnya tidak berfungsi, listrik juga jadi ikut tidak berfungsi, nggak ada hubungannya. Tugas yang kita kerjakan semua itu ada untuk Tuhan, bukan untuk kita menyenangkan keluarga kita atau pasangan kita. Kita semua sedang berjanji dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk saya akan menjadi perabot yang mulia. Saya akan mengerjakan yang terbaik. Jadi jangan pernah salah-salahan di dalam rumah. Jangan pernah salah-salahan di dalam suatu tempat. Minggu lalu saya menyampaikan khotbah mengenai mentalitas seorang korban. Itu bukan berarti kita, karena orang lain tidak berfungsi, kita jadi ikut gak berfungsi. Karena Tuhan tidak akan pernah menuntut, maksudnya Tuhan tuh tidak akan pernah, oh ya saya ngerti kondisimu, ya gara-gara suamimu gak berfungsi kamu jadi gak berfungsi, oh ya enggak. Tuhan tidak seperti itu. Tanggung jawab kita tuh masing-masing di hadapan Tuhan. Bukan berarti karena kita punya orang tua yang tidak baik, kita menjadi anak yang tidak baik. Bukan berarti karena kita memiliki anak yang tidak baik, kita jadi orang tua yang juga tidak baik. Semua keputusan itu ada di tangan kita, amin. Kita mau jadi perabot yang seperti apa di mata Tuhan. Sekalipun kalau ada satu yang tidak berfungsi di dalam keluarga itu berpengaruh sedikit banyak misalnya. Misalnya ya ada seorang suami yang tidak bekerja mungkin karena keterbatasan. Itu pasti akan berpengaruh terhadap keuangan di dalam keluarga itu. Sekalipun berpengaruh, saya percaya Tuhan akan tetap memperhitungkan ketaatan kita saat kita berperan sebagai seorang anak atau seorang istri yang bisa support mereka. Bukan jadi orang yang menyalahkan keadaan dan tidak mau bertanggung jawab. Ingat, peran kita akan tetap berjalan dengan ada atau tidaknya peran orang lain. Kalau di tempat kerja, Anda adalah seorang pekerja dan ketika yang lainnya main suap, bukan berarti Anda jadi ikut-ikutan suap. Karena Tuhan tidak akan membawa teman Anda, oh ya saya tahu gara-gara teman-teman kamu juga jadi ikut-ikutan rusak. Enggak. Apalagi kalau kita tahu kebenaran, justru tuntutan itu akan jauh lebih tinggi. Masa gara-gara orang lain rusak kita ikut rusak? Jadilah perabot yang mulia. Kita lanjut ke ayat yang 21 ya. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Lihat, jika seseorang menyucikan dirinya, tugas kita adalah menyucikan diri kita. Di versi bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Di dalam dapur itu ada perkakas-perkakas yang dipakai. Ada yang buat menyajikan makanan lezat, nampan. Ada yang dipakai buat buang sampah. Kita ada di mana? Tuhan itu mau kita bisa menjadi wadah untuk menyajikan segala jenis hadiah kepada tamu-tamunya Tuhan. Apakah kehadiran kita membawa sukacita dan damai sejahtera atau justru takut dan intimidasi di dalam rumah? Apakah kehadiran kita membawa surga di bumi atau justru neraka di bumi? Dan jangan heran kalau kita di rumah jarang suka ngomong karena kita tipe yang jarang ngomong. Jangan heran kalau anak-anak kita nggak betah di rumah dan mereka lebih pilih ada di luar. Karena itu terjadi. Ada satu keluarga di dalam satu rumah. Anak-anaknya ini kalau pulang selalu suka pulang jam 11 malam. Mereka pergi kemana? Tentunya mereka nggak kelabing, mereka nggak yang aneh-aneh. Mereka olahraga sampai jam 11 malam dengan teman-temannya. Tapi di satu sisi mamanya pengen segera, ayo pulang rumah, mama sendirian di rumah.
Tapi anak-anaknya nggak mau pulang rumah. Kenapa? Bukan karena nggak sayang. Males. Setiap kali pulang rumah, yang mereka terima ketika sampai rumah itu, Kak, kenapa sih kamu tuh kok suka pulang malam? Ayo, jangan suka pulang malam. Diomelin terus. Lama-lama mereka, ya udahlah mending saya pergi kerja, pulang kerja nggak langsung pulang, langsung makan di luar, langsung hang out dengan teman-temannya and then pulang. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kita bisa menjadi seseorang yang membawa damai sejahtera atau justru membawa ketakutan dan intimidasi di tempat kita bekerja mungkin, di dalam rumah. Jangan juga jadi seseorang di dalam rumah, diam, ditanyain sama istrinya. "Pak, mau makan apa?" "Hah." "Pak, suka makan ini enggak?" Jawabannya kan, Kemudian ketika tidak sesuai dengan kenyataan sudah disajikan, marah-marah. Jangan seperti itu. Kita enggak banyak ngomong tapi kita berharap seluruh isi rumah tahu isi hati kita. Jadi menjadi orang tua, ini saya mau ngomong kepada para orang tua termasuk buat saya. Tidak serta-merta membuat kita tuh langsung berfungsi. Kita harus berusaha untuk menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Gimana bisa ngajarin anak ngomong yang baik kalau perkataan kita tidak pernah baik. Tindakan kita tidak pernah menjadi contoh. Dengan orang lain, dengan temannya ngomongnya bisa baik. Tapi dengan anaknya selalu ketus, selalu bentak. Gak pernah bisa baik. Gimana kita bisa melihat anak kita baik, tapi dia tidak pernah melihat contoh yang baik. Apalagi ada perkataan, udah biar saya aja yang rusak, anak saya gak usah. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kerusakan orang tua akan selalu berakhir kepada kerusakan generasi selanjutnya. Karena anak itu jauh lebih banyak belajar melihat daripada mendengar. Mereka lebih banyak merasakan daripada mereka mendengar. Karena itu akan menjadi memori seumur hidup mereka. Saya masih ingat waktu dulu kecil, saya melihat bagaimana kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di dalam rumah kami. Dan itu masih ada momen-momen itu di mana terekam dalam pikiran saya sampai detik ini. Cuman puji Tuhan, Tuhan sudah pulihkan saya. Saya bertobat, terima Tuhan, saya mengampuni keluarga saya. Tapi kalau masih disuruh ingat, ya saya masih ingat. Betapa pentingnya memori di masa-masa justru ketika anak-anak masih kecil. Tapi bukan berarti yang kalau sudah anak-anaknya sudah besar dibiarin, enggak. Karena waktu bersama dengan mereka tidak untuk selamanya. Jadi, hai para orang tua, bukan berarti karena kita sudah tua kita berhenti belajar. Sucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Kemudian, karena di sini dikatakan ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Selama kita mau menyucikan diri, jangan punya pemikiran seperti ini, ya aku sudah tua ya, wes lah gak apa-apa lah nonton film-film yang blue-blue tuh gak apa-apa lah. Yang penting anakku gak usah. Selama kita tidak pernah menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, sekalipun kita merasa kita sudah dewasa untuk itu, tidak akan pernah ada hal yang baik masuk dalam rumah kita. Karena waktu kita tidak menyucikan diri kita dari hal jahat, yang jahat, hanya hal yang jahat yang akan masuk ke dalam rumah kita. Bukan hal yang baik. Kalau kita mau ada kebaikan, ada berkat Tuhan, kita juga buat hati kita bersih dari hal-hal yang jahat. Kita izinkan Tuhan tinggal dan betah, nyaman tinggal di dalam rumah kita, yaitu hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Belum ada kata terlambat untuk bisa memperbaiki. Sekalipun usia kita sudah menjelang renta. Saya percaya sedikit banyak perubahan hidup kita akan membawa perubahan suasana di rumah. Mau keluarga betah di rumah, jadilah pembawa damai. Tuhan mau memakai kita sekarang digarisbawahi untuk membawa perubahan. Tidak menunggu nanti. Jangan menunda ketaatan supaya tidak menunda berkat. Anda akan melihat, saya tuh baru berubah sedikit. Kok tiba-tiba efeknya besar sekali buat anak-anak. Dulu saya dengan orang tua
jarang ngomong. Tapi ketika saya berusaha untuk ngomong, saya bilang thank you ma, sorry ya ma, mungkin itu kaku di mulut saya. Tapi ternyata orang tua tuh melihat perubahan dalam hidup saya sekalipun itu sedikit. Dan itu juga akan mempengaruhi atmosfer di dalam rumah. Jangan pernah remehkan ketaatan Anda yang sederhana. Tuhan tidak pernah minta ketaatan Anda yang besar dengan langkah yang besar. Tapi Anda taat aja selangkah demi selangkah. Ketaatan Anda itu akan menuai hasil yang luar biasa. Ketaatan Anda akan menuai mujizat. Amin. Jangan pernah remehkan ketaatan karena Tuhan berkata ketaatan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengarkan jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kalau Anda berada di tempat kerja, jangan mencari orang baik untuk bisa berteman. Jadilah orang baik. Harus ada yang memulai. Doa sama Tuhan. Kalau Anda berada di tempat kerja yang mungkin cuman Anda satu-satunya yang orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Doa, Tuhan jangan lewatkan saya untuk jadi teladan. Sekalipun saya baru, saya junior. Arti kata teladan itu satu ini. Berani memulai hal yang baik di saat belum ada yang mau memulai. Itu teladan. Jangan tunggu-tungguan. Justru ketika kita mau taat, Tuhan akan memberikan penyertaannya dalam hidup kita. Ketika Petrus memutuskan untuk berjalan di atas air, di zaman itu belum ada orang yang berjalan di atas air, Petrus the only one. Dan mujizat terjadi, Tuhan menyertai langkah Petrus. Satu langkah demi satu langkah. Sempat ada kegagalan, iya, tapi dia berhasil. Mau ya Bapak Ibu Saudara, kita di awal tahun ini berjalan di dalam ketaatan. Tidak harus yang sulit. Karena Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Pertanyaannya, mau nggak? Kalau mau, Tuhan akan sertai langkah kita. Amin. Di ayat yang ke-22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda. Jangan lagi berkutat di area yang sudah gak zaman atau basi. Sudah dosa itu udah gak perlu lagi dihidupin. Karena itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Jangan lagi berkutat di area sana. Arti lain dari nafsu orang muda. Jangan lagi childish, bersikap kekanak-kanaan. Gampang marah. Nggak bisa dibilangin, tegur sedikit, sorry ya Pak, saya mau kasih masukan sedikit, saya nggak ada maksud apa-apa. Baru diomongin kayak gitu, kita udah nggak kenean, bahasa Surabaya, gak kenean. Oh apa, kamu kok kurang ajar mbak aku? Nah ini logat Jawanya keluar ini. Kamu kok kurang ajar sama saya? Nggak boleh anak itu ya, ngomongin orang tua, nggak boleh. Nggak boleh, ya. Papa sudah makan garam. Kamu diam aja, gak boleh kurang ajar kayak gitu. Padahal anaknya tuh ngomongnya, sorry ya Pak, saya nih karena sayang sama Papa, saya mau bilangin Papa jangan kayak gitu. Langsung marahnya selangit. Dan langsung menuduh, kamu gak sayang sama saya kan, makanya kamu serang saya kayak gitu. Itu namanya sifat kekanak-kanaan. Juga jangan membesarkan masalah. Ya, masalah kecil jangan dibesar-besarin, masalah kecil kalau bisa dibuat gak ada. Tapi kalau di zaman now, masalah kecil di-upload lah di sosmed. Masalah besar, tambah lebih besar lagi. Akhirnya kita nggak lagi bisa punya cara pandang itu, Tuhan yang jauh lebih besar melebihi segala sesuatu dibandingin masalah saya. Anda ngerti? Selama ini dunia berusaha untuk membuat masalah-masalah kita besar supaya kita nggak perlu melihat lagi kepada Tuhan yang besar. Tidak perlu lagi kita mendengar lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kita punya Tuhan yang besar. Bukan berarti masalah kita jadi kayak lupa ingatan, oh aku gak punya masalah. Bukan. Tapi kita belajar untuk tenang. Ada Tuhan kok. Tenang. Karena kalau masalah kecil dibesar-besarin, itu akan semakin mengecilkan iman kita. Masalah semakin besar, iman kita semakin kecil. Kita tetap harus menjadi orang yang realistis. Tapi tidak boleh mengurangi iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kita selalu berkutat di masalah, kita merasa masalahku paling besar. Gak ada yang bisa tolong aku. Jadilah sesuai dengan apa yang kita omongkan. Belajar untuk bisa let go. Membiarkan gak selalu berkutat di masalah itu aja, masalah air. Masalah air yang lupa dimatiin, itu diomongin terus. Kalau baju jarang dijemur sama suaminya diomongin terus. Jarang dikembalikan ke tempatnya. Sudah, itu bagiannya istri. Ya. Seseorang yang bersifat kanak-kanak itu tidak akan bisa jadi teladan. Makanya anak-anak kecil jarang yang bisa jadi teladan. Karena mereka kanak-kanakan sifatnya mereka dan kita wajar akan itu. Apakah mau kita sekarang diwajarkan orang karena kita kanak-kanak, padahal kita sudah dewasa. Di sini dikatakan, jauhlah nafsu orang muda, kejarlah kasih, keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan. Artinya mengejar keadilan, kesetiaan dan kasih itu hanya bisa kita miliki saat kita berada dalam sebuah komunitas. Gimana kita mempraktekkan kasih kalau kita tidak punya komunitas? Jangan menjadi eksklusif dan tidak terjangkau oleh siapapun. Jangan menutup diri dari keluarga rohani yang Tuhan kirim untuk membentuk dan menyempurnakan kita. Sekali lagi, gereja itu dari Tuhan dan untuk kita. Kalau gereja dari Tuhan sekalipun tidak sempurna, tapi itu adalah tempat perlindungan terbaik buat kita dari si jahat. Supaya singa dan serigala itu tidak bisa menyerang kita. Mereka hanya bisa serang domba atau rusa. Itu di saat mereka memisahkan diri dari kawanan. Kalau Anda suka lihat film-film film-film yang ada di luar negeri itu, kita nonton tentang Animal Channel, itu selalu seperti itu. Di saat mereka sendiri itu terjadi sesuatu dan tidak ada satupun yang tahu. Tiba-tiba sudah hilang temannya. Karena di sini dikatakan bersama-sama dengan apa? Mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ada sebuah ilustrasi, ada satu bencana yang terjadi di satu desa. Orang ini bencana banjir gitu ya. Orang ini menunggu di atap rumah, nunggu agar Tuhan bisa tolong dia. Dia doa sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku gak tenggelam. Nah di saat dia berdoa itu Tuhan kirimkan petugas penyelamatnya. Ayo sini turun, enggak aku mau di sini, aku tunggu Tuhan tolong aku. Lewatlah sudah. Kemudian datang lagi tetangganya, ayo Pak turun Pak, sini Pak. Nanti tenggelam loh Pak, ini soalnya hujan terus, banjir tambah lama tambah naik. Enggak, aku tunggu di sini. Aku percaya Tuhan tolong aku. Ya sudah, lewatlah sudah. Orang yang ketiga datang lagi. Ini mungkin orang yang dia enggak kenal, orang yang dia benci gitu ya, mungkin musuhnya. Ayo Pak, turun Pak. Enggak sudi aku. Tuhan yang tolong aku. Loh, ini loh sudah penuh semua tuh, rumah-rumah udah hampir gak kelihatan. Ayo Pak sama saya, udah lupakan musuhan. Ayo yang penting nyawa selamat. Enggak, saya gak mau. Akhirnya tenggelam sudah dia. Terus dia datang ke Tuhan dan bilang, Tuhan kok gak tolong saya? Loh saya kan sudah kirim banyak penolong buat kamu yang gak nurut. Jangan artikan pertolongan Tuhan itu, wah Tuhan langsung menjemput kita. Tuhan itu kadang dengan sengaja mempertemukan kita dengan orang-orang yang broken. Bukan supaya kita kepahitan dan kecewa. Supaya kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya tidak lebih baik dari orang lain pun tidak lebih baik dari kita.
Jangan pernah merasa diri itu begitu berharga sampai kalau sampai ada orang yang nyakitin saya, awas ya. Tak balas 7 turunan. Jangan seperti itu. Kita akan lebih bisa mengasihi saat bergaul dengan orang. Waktu kita tahu pergumulan dan tantangannya mereka. Supaya dunia kita tuh enggak ngomong tentang diri kita sendiri. Kalau misalnya saya, Melisa, kalau saya mengucilkan diri, saya cuman ya wes saya datang ibadah tapi saya nggak mau ada dalam komunitas, kumpulan orang-orang percaya. Ya dunia yang saya tahu cuma dunianya Melisa, nggak ada yang lain. Tapi waktu kita bergaul dengan orang, ternyata pergumulan orang itu lebih berat loh dari saya. Duh, saya tergerak, saya doakan. Kita jadi lebih mengasihi. Kita jadi lebih bisa mendoakan mereka. Kita merasa bahwa apa yang kita alami itu bukan apa-apa. Amin. Jadi mari kita sama-sama mengejar keadilan, kasih, kesetiaan bersama-sama dengan orang yang berseru kepada Tuhan. Dengan hati yang murni. Ayat yang ke-23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu lagi meributkan masa lalu yang sudah selesai. Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Orang Surabaya bilang ya wes lah, gak perlu diingat-ingat lagi. Tidak perlu pegel-pegel sendiri. Kadang kita itu loh lucu. Kita tuh pegel-pegel, capek-capek. Kenapa? Padahal gak habis digebukin. Habis mikirin kesalahannya orang. Mikirin orang itu, mikirin kesalahannya keluarga kita. Kita jadi kayak aduh stres saya, pusing saya. Akhirnya berakhir pada makan-makan. Kok kita yang merepotkan diri kita sendiri? Padahal Tuhan itu sudah kasih damai sejahtera di hidup kita. Ibaratnya kenapa kok orang lain berbuat kita yang capek? Kok kita nih mau menyusahkan diri kita sendiri? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Kita tiba-tiba marah-marah kayak cacing kepanasan. Kalau misalnya Anda diajak kumpul sama teman-teman Anda dan itu membicarakan sesuatu yang misalnya tentang keluarga si A, keluarga si B. Ya udah gak usah diresponi, dengerin aja tapi gak usah bales. Ya karena gak ada manfaatnya. Kejelekan orang lain, apalagi kalau gak ada sangkut pautnya dengan kita. Misalnya, saya kasih contoh. Di depan saya ada yang namanya Ruli. Saya gak kenal sama Ruli. Tapi ada teman saya bilang, Melisa, itu loh si Ruli orangnya jengkelin, suka nipu orang. Nggak ya amit-amit dalam nama Yesus. Ini misalnya. Terus saya nggak kenal sama Ruli, saya cuma tahu, saya jadi ikut-ikutan nggak suka. Iya ya, kok gitu ya? Padahal saya nggak tahu yang sebenarnya terjadi. Nah itulah efek ketika kita ngomongin sesuatu yang kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kita jadi ikut pegel sendiri, ikut benci, padahal kita nggak kenal. Orang Samarinda, hati-hati di area ini. Karena ini yang sering kali terjadi. Kita ngomongin orang lain kita nggak kenal, kita jadi ikut-ikutan nggak suka. Iya orang itu sombong banget. Awalnya kita nggak ada masalah, tapi setelah diceritain, kita perhatikan dari atas sampai bawah. Iya ya orang ini sombong banget. Pelit. Hindarilah hal-hal yang dicari-cari, udah nggak usah. Kemudian di ayat yang ke-24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Hamba Tuhan tidak boleh argumentatif, tapi harus jadi pendengar yang lembut. Guru yang tetap cool, yang tetap keren gitu ya. Bekerja dengan teguh, tapi juga sabar dengan orang-orang yang gak taat. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan itu bukan hanya yang ada di panggung sini. Tapi semua orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, detik itu kita menjadi hamba Tuhan. Karena kita mengikut Tuhan. Status kita gak cuma orang Kristen, tapi
tapi mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut seseorang berarti kita hamba. Kita hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan, kita mewakili Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. We are representing God in everything we do. Apapun pekerjaan kita nih hamba Tuhan. Makanya kalau ada yang salah gitu dari orang Kristen, biasanya ngomongnya apa? Orang Kristen kok kayak gitu, ya kan? Pernah gak dengar ada orang agama tit kok kayak gitu? Orang agama itu kok kayak gitu? Selalu yang dikambing hitamkan orang Kristen. Kenapa kok Kristen itu disebut-sebut? Karena sebenarnya orang Kristen telah menjadi teladan untuk dunia. Dan orang itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap kita. Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Padahal kita loh enggak yang membangga-banggakan diri aku orang Kristen. Enggak. Tapi tuh secara otomatis terjadi loh. Di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Ketika ada yang salah. Kristen kok gitu sih? Kan Kristen harus mengampuni ya. Kristen kan harus begini begitu. Because the world, dunia melihat kekristenan sebagai teladan. Ya, dan selama ini mereka lihat betapa kekristenan itu baik sekali. Betapa melalui kekristenan kita telah jadi berkat buat banyak orang tanpa disadari. Nah, apakah kita boleh berdebat? Bapak Ibu Saudara, lihat konteks dan motivasinya. Kalau itu seperti melemparkan mutiara ke mulut babi, lebih baik gak usah. Kalau kita tahu orang ini dari awal, memang gak suka sama Kristen, gak suka dengan kita, mau menjelek-jelekan kita. Gak perlu dibalas, diam aja, senyum aja. Ya udah, kalau ibaratnya gini, kalau kamu gak setuju ya udah, gak usah memaksa. Saya punya pendirian seperti ini, ya sudah, tutup buku. Kita gak perlu yang cari-cari firman Tuhan, bahkan panggil hamba Tuhan untuk menjelaskan maksudnya seperti ini, bla 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 bla. Gak perlu, karena saya tahu setiap kita punya bagiannya masing-masing. Gak perlu panggil orang lain untuk jelasin, oh bla bla gini udah. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Buat apa menunjukkan siapa yang paling benar, yang menang, kalau ujung-ujungnya tidak membawa perubahan dan buah yang baik. Buat apa kita merasa, weh saya menang, tapi gak ada perubahan. Mending gak usah. Sama halnya di dalam keluarga. Menasehati itu perlu selama bukan didasari emosi dan ingin membalas. Kalau Anda rasa ketika Anda ngomong itu sedang dalam emosi, mending gak usah ngomong, diam dulu. Karena segala sesuatu perkataan yang mengandung emosi, itu ujung-ujungnya akan selalu membawa sakit hati. Bukan perubahan, tapi malah sebuah luka. Saya belajar ketika saya sedang emosi, saya belajar untuk tidak langsung ngomong. Karena pasti semua perkataan saya itu seperti silet yang menyayat orang lain. Mending saya diam, saya bawa ke Tuhan, saya doa, Tuhan tolong lembutkan hati saya dulu buat saya mengerti baru saya bisa ngomong. Bapak Ibu Saudara yang bekerja ikut orang, kalau Anda sedang mengadakan meeting dan ada yang perlu diselesaikan, selesaikan di meja meeting. Jangan bawa-bawa perasaan. Misalnya sudah ditegur sama bosnya, dikasih tahu kerjaanmu nggak oke nih, perbaiki sebagainya, bla 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 bla. Kita selesaikan, jangan sampai keluar dari ruang meeting kita masih bawa-bawa perasaan. Bosku nggak suka sama aku. Ingat, pekerjaan kita profesional, jangan bawa-bawa perasaan. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Perasaan kita kalau seperti itu nggak layak. Apa perbedaan perabot misalnya ya, gelas dari emas dengan gelas dari plastik? Gampang, kalau gelas dari emas dikasih air panas, kita pegang luarnya, panas atau enggak? Enggak. Tapi kalau dari plastik, kita masukin air yang sangat panas, saya yakin gelasnya berubah bentuk. Dan tangan kita yang pegang ikut panas. Itu artinya kalau kita mau jadi perabot seperti emas, apa yang kita alami tidak boleh mempengaruhi hasil kerja kita. Jadilah konsisten. Jangan mudah diombang-ambingkan. Jangan sampai karena Anda mendapat tekanan dari tempat kerja, keluarga Anda dirugikan.
Atau begitu juga sebaliknya. Jadilah profesional. Miliki perabot yang seperti emas. Ada kalanya juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa pertemukan kita dengan orang-orang yang bebal. Sudah dibilang itu susah berubah. Nah kayak gini kan kita bisa capek ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, tetap kita bekerja seperti yang dikatakan di Alkitab, working firmly. Tetap kita cool. Jangan kita tuh kebakaran jenggot, kita panik kanan kiri. Tetap bekerja dengan cool gitu ya. Ketika kita mungkin punya rekan kerja yang gak oke, yang gak gampang nurut, yang susah dibilangin, tetap cool. Misalnya ya, ada satu kasus, kita setiap kali ngomongin orang ini selalu cuekin kita. Bahkan kalau kita chatting mungkin gak dibalas berhari-hari. Tiba-tiba suatu saat orang ini datang ke kita, minta nasihat dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita orang dunia, kita pasti akan berkata dalam hati, giliranku membalas. Karena selama ini udah cuekin berkali-kali, tiba-tiba orang ini minta didoakan. Perabot yang mulia tidak akan seperti itu, dia akan tetap berfungsi. Mau di berbagai situasi dan musim, dia akan tetap bekerja dengan yang terbaik. Amin. Dia akan tetap menjadi pendengar yang baik. A gentle listener. Dan saya percaya kalau kita dipertemukan dengan orang yang menjengkelkan, Tuhan juga berurusan dengan hati kita. Jadi jangan hindari, jangan lari dari masalah, jangan lari dari orang-orang kayak gitu. Percayalah orang-orang itu seperti api yang akan membuat kita semakin murni. Amin. Bersyukur kalau kita sedang diproses, berarti kita ini emas yang sedang dimurnikan. Dan hasil dari itu semua adalah kita menjadi orang yang semakin sabar. Saya percaya kita akan menjadi orang yang mengalami perubahan hidup. Justru kalau ada proses, jangan lari. Jangan tetap bersikeras dengan, ya aku kayak gini orangnya. Nanti kita akan menjadi seperti Israel yang berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena yang Tuhan rindukan sebenarnya adalah perubahan hati Israel. Bukan padang gurunnya yang berubah, kita yang harus berubah. Kita lanjut ke ayat 25 sampai 26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terjerat dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Perhatikan ayat ini, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Anda bayangin, orang yang suka melawan itu cocoknya ditegur dengan cara baik atau tegas atau marah-marah atau bagaimana? Harusnya dengan cara yang tegas, betul ya? Tapi kok Alkitab ngomongnya lain ya? Dan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Lemah lembut. Dapat menuntun orang yang suka melawan. Ini kunci sebuah perubahan. Seringkali kita selalu pakai cara dunia. Ya kalau orang keras kita kerasin. Tapi di dalam Tuhan ternyata dengan cara yang lemah lembut itu bisa mengubahkan seseorang. Ini adalah surat dari Paulus kepada Timotius. Paulus itu kalau ada tahu, dia punya tabiat yang keras, radikal. Bahkan di zaman dia sebelum bertobat, dia berani bunuh orang. Tapi anehnya ketika dia bertobat, dia bilang sama Timotius, ini kan surat ditujukan kepada Timotius muridnya. Dia bilang, Timotius kamu tuh harus dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan bisa kasih kesempatan mereka bertobat. Kalau Anda hari ini sedang dipertemukan dengan orang-orang yang gak sabaran, dengan orang yang bebal, tetap sabar sama mereka ya. Saya percaya, love never fails. Love never fails. Batu sekeras apapun, kalau dia dikasih tetesan air, batu itu akan retak suatu saat. Dengan lemah lembut,
Kita perlu jadi seseorang yang berani apa adanya menyampaikan kebenaran. Tapi caranya juga lembut. Enggak semua harus dibungkus dengan meledak-ledak. Langsung to the point. Bapak Ibu Saudara, keteladanan tidak hanya dilihat pada saat kita jujur. Tapi ketika kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik, itu juga teladan loh. Enggak cuman, ya saya memang orangnya tarter-tarter, enggak bisa. Belajar. Apalagi kalau sama orang yang kita kasihi. Bukan berarti kita enggak apa adanya, tapi kita juga belajar bisa memperhatikan perasaan mereka supaya kita bisa masuk ke mereka. Kalau dari awal kita udah keras, pintu pasti sudah tertutup. Tapi kalau kita dengan cara yang baik tentunya, ya bukan yang lemah gemulai, bukan. Dengan cara yang baik, saya percaya kita akan mudah masuk kepada banyak orang. Dan ketika kita mudah masuk kepada banyak orang, kebenaran Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan juga akan mengubahkan hidup mereka. Ya, Paulus itu belajar dari satu orang yang namanya Barnabas. Jadi ini saya cerita sedikit. Paulus dan Barnabas itu satu tim. Tapi satu saat mereka berpisah karena mereka beda pendapat. Beda pendapat adalah karena ini. Pada saat itu Paulus dan Barnabas lagi pelayanan. Ngajak satu murid baru namanya Markus. Markus ini tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, itu kan kalau zaman dulu tuh naik kapal ya, itu perjalanannya berhari-hari dan mereka tuh sangat butuh bantuan untuk bisa membantu pelayanan mereka. Markus ini tiba-tiba mungkin karena masih kekanak-kanakan lah ya, masih adult gitu, masih istilahnya kayak orang muda gitu ya. Tiba-tiba pulang, ninggalin mereka. Nah, Paulusnya marah. Dan Paulus bilang, udah Markus ini gak usah dibawa lagi ya Barnabas. Karena Markus ini keponakannya Barnabas. Barnabas bilang, jangan, aku tetap mau bawa Markus. Tak jemput lagi Markusnya. Akhirnya Paulus dan Barnabas berpisah. Tapi Barnabas ini orang yang sangat lembut, sangat sabar. Sekalipun Markusnya kayak gitu, ABG gitu yang labil. Tetap diladenin, tetap dikasih kepercayaan. Anda tahu, Markus menjadi salah satu penulis kitab di Perjanjian Baru. Namanya Markus. Karena apa? Kesabaran seorang Barnabas. Dan Paulus belajar. Paulus bilang sama Timotius, kamu harus lemah lembut kepada orang yang suka melawan. Siapa tahu Tuhan kasih mereka kesempatan untuk bertobat. Bahkan mereka bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan selanjutnya. Anda adalah kunci untuk membawa perubahan di dalam rumah tangga Anda, keluarga Anda. Kalau mungkin Anda punya orang tua, hai orang-orang muda, Anda punya orang tua yang sulit dibilangin. Jangan meninggalkan rumah, bertahanlah di sana. Itu perlombaanmu, akhiri, selesaikan. Suatu saat Tuhan akan melihat ketaatan kita, kesabaran kita. Dan Tuhan juga akan menyelamatkan orang tua kita. Hai orang tua, bersabarlah. Bersama dengan anak-anak Anda mungkin yang sulit dibilangi akhir-akhir ini, yang semaunya sendiri, mereka lagi eksplor banyak hal. Suatu saat Tuhan akan bawa mereka kembali bersatu secara roh bersama-sama dengan kita. Asal cara kita baik, lemah lembut, jangan dengan emosi dan meledak-ledak. Segala sesuatu kalau disampaikan dengan baik pasti juga akan nyampainya baik. Amin. Kita juga bisa belajar dari keteladanan seorang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus bisa pilih Petrus, orang yang ceroboh, yang ngomong gak mikir. Tapi Tuhan percayakan dan Tuhan sabar. Kalau Tuhan gak sabar tidak akan ada Petrus yang menjadi seorang rasul menobatkan ribuan jemaat menerima Tuhan. Bahkan yang Petrus kerjakan itu jauh lebih besar daripada yang Tuhan Yesus kerjakan. Ribuan orang dibaptis. Itu mustahil di zaman Tuhan Yesus, tapi itu diselesaikan sama Petrus. Keteladanan kita akan menghasilkan keteladanan yang lain. Kita bisa belajar apa dari firman Tuhan malam ini? Poin yang pertama, jangan tunggu-tungguan. Berani memulai di saat belum ada yang memulai. Siapa tahu kalau Anda hari ini sedang berjuang sendiri, Anda sedang menunggu sesuatu. Siapa tahu justru ketika Anda memulai sesuatu, berani memulai sesuatu, di situ ada perubahan yang terjadi.
Yang kedua, membuka diri akan menjadikan kita sebagai perabot yang siap diisi dengan hal-hal baik dan membawa berkat. Bukalah diri kita, jangan batasin Tuhan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya saya gak sanggup. Tuhan, saya tak kerjakan dengan cara saya aja kayak gini. Izinkan Tuhan bekerja melalui hidup kita. We'll never know what will happen. Tahun ini adalah tahun pergeseran besar dan mujizat. Sudahkah hari ini kita membuka pintu kita lebar-lebar untuk Tuhan bekerja di hidup kita, atau kita batasin? Aduh, saya kalau ini saya gak berani dipercayai kayak gitu, udah saya tak terus di tempat ini aja. Kalau ada kepercayaan datang dan itu baik, kenapa enggak kita terima dan kita coba kerjakan dengan baik? Jadilah orang yang berani mengambil resiko, bukalah diri kita. Dan yang ketiga, menjadi teladan tidak harus berada dalam posisi tertentu. Tidak harus sebagai pendeta baru jadi hamba Tuhan, tidak harus full timer. Tapi detik Anda menjadi seorang Christian, when you are a Christian, you are a role model. Kita semua di sini adalah hamba Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kirinya, kamu hamba Tuhan loh.